Ukraina ternyata meminta bantu Indonesia untuk melawan Rusia. Kok bisa sih? Oke, welcome to my YouTube channel. Jadi guys, aku baru aja baca artikel ini tadi pagi dan aku mikir, kok bisa ya Ukraina minta bantuan. Jadi melalui kedutaan besarnya Ukraina meminta dukungan Indonesia dalam perang melawan Rusia. Bahkan dalam permintaan tersebut Ukraina sempat memuji Indonesia. Jadi Ukraina meminta dukungan Indonesia dalam perang melawan Rusia. Bahkan dalam permintaan tersebut Ukraina sempat memuji Indonesia karena ya kita tahu lah ya sejarah negara kita yang berani menumpas penjajahan. Makanya kita merdeka sekarang, yes. 17 Agustus tahun 45. Oke, skip. meski pemberitaan tentang perang Rusia versus Ukraina ini nggak gembar-gembor banget karena memang Presiden Vladimir Putin itu menutup akses dunia untuk pemberitaan mengenai perang. Jadi kita tahunya kebanyakan dari postingan-postingan di Instagram. Tapi yang namanya perang pasti ada pertumpahan darah, pasti ada korban jiwa, pasti ada yang terluka, pasti ada yang ditinggalkan. Kayak anak-anak pasti kehilangan orang tuanya, yang pasangan pasti kehilangan Ya pasangannya lah ya, kayak suami apa istrinya. Kalau misalnya dia punya pacar, yang misalnya pacarnya tentara gitu kan, pasti bakalan kehilangan pacarnya. Ya kalau misalnya masih hidup ya ketemu lagi. Tapi kan kita nggak tahu ya namanya takdir, guys. Dan sebenarnya isi suratnya itu cukup panjang, tapi aku akan bacain sedikit buat kalian di intinya aja. Rakyat Indonesia, keadaan saat ini sungguh berat dan menyakitkan bagi kami. Oleh karena itu, Kami menunggu dukungan Anda. Kami berharap dapat mendengar suara Anda yang lantang dan berani dalam membela kami. Wajib wajar kami gugur maka sistem keamanan global dan prinsip hidup berdampingan secara damai dan prinsip pembangunan yang telah dipelihara dengan keseksama dunia pasca tragedi Perang Dunia II yang sebelumnya telah dicoba rebut oleh Rusia dan Putin dari negara kami, dan Anda juga pasti akan terbentuk. Para pahlawan kini melihat kita sama-sama seperti dahulu kala di tahun 1940-an. Kita tidak punya hak untuk tetap membisu. jika terus begitu, maka kita tidak akan melihat hari esok. Berarti kita mati dong. Metong. Berarti kita metong. Guys, tahu lah, betul banget. Aku kalau misalnya apa tuh sudah curhat. Rakyat Indonesia, dukunglah kami. Merdeka atau mati. Tadadadang. Dan ternyata permintaan bantuan dukungan untuk mendukung Ukraina ini tidak hanya ditujukan untuk Indonesia, karena sebelumnya Presiden Ukraina juga meminta bantuan kepada seluruh dunia untuk membantu pertahanan Ukraina dan melindungi wilayah timur Ukraina. Presiden mengatakan bahwa Vladimir Putin telah menghancurkan apa yang telah dibangun negaranya dan bisa saja akan menghancurkan negara-negara yang lainnya juga, gitu sih katanya. Dan ia juga udah bilang kalau ia udah menghubungi banyak kepala negara dan kemudian udah membuat semacam gerakan anti Putin. Anti Putin lucu juga namanya. Kalau kepala negara aja udah nggak bisa turun tangan sendiri dan meminta bantuan dari seluruh negara, berarti memang perang ini bisa kita bilang cukup serius ya antara Rusia sama Ukraina. Bisa jadi karena Rusia itu udah terlalu marah nih sama Ukraina karena Ukraina deket-deket sama Amerika, kayak video yang aku share sebelumnya. Tapi aku ada pertanyaan nih buat kalian. Menurut kalian teman-teman semuanya, apakah perang itu bisa kita hentikan? Tahu gak jawabannya? Menurut aku berat sih untuk menjawab pertanyaan ini, karena perang atau konflik antara satu orang dan dua orang aja gak bisa selesai dalam satu hari. Ada yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Bahkan ada yang gak damai sampai hari ini ya kan, manusia nih. Apalagi kalau negara sama negara gitu yang bertengkar. Pastinya kalau negara sama negara itu mau berdamai ada konsekuensi, ada persyaratan, ada birokrasi yang harus dipatuhi, harus ada kesepakatan. Misalkan kalau mau damai kita nih harus begini Dan harus begini. Aku bahkan sampai mencari artikel gimana caranya Itu untuk menghentikan perang. Gila gak sih? Jadi ada beberapa cara nih yang bisa dilakukan antara negara Ukraina sama Rusia ya biar tidak terlibat perang, dan mungkin bisa jadi pembelajaran
baru juga ya buat kita. Oh, ternyata gini ya caranya menghindari perang. Yang pertama, cara untuk menghindari perang itu adalah dengan melakukan perjanjian gencatan senjata ya. Bisa dibilang cara ini adalah cara yang paling ampuh guys. Ya karena di mana-mana kalau misalnya udah perang, Nggak dari zaman sekarang, dari zaman dulu juga kalau misalnya udah perang dan nggak perang lagi, kebanyakan dari negara-negara juga membuat perjanjian gencatan senjata. Kenapa harus dibuat perjanjian gencatan senjata? Karena perjanjian gencatan senjata ini tidak hanya dibuat oleh dua negara saja, tapi juga disaksikan oleh negara-negara yang lain dan juga disaksikan oleh PBB. Jadi sah secara resmi gitu, ada tanda tangannya. Jadi kalau misalnya sometimes atau lain kali dilanggar berarti harus ada hukumannya kayak gitu guys. yang kedua, mendirikan lembaga perlindungan. Ternyata negara juga harus punya lembaga perlindungan sendiri. Salah satunya itu adalah PBB guys. Tiga, melakukan negosiasi. Ini menurut aku penting banget ya biar kita nggak berkonflik sama negara. Atau misal kalau kita udah ngerasa nih negara-negara, Kalau kita kepala negara kita bisa ngomong ke siapa. ini misalnya ya, ini untuk pembelajaran aja sih guys. Menurut aku perlu banget nih antara satu negara sama negara yang lain itu melakukan atau membuat negosiasi biar tahu kayak Ini kita maunya negara kita kayak gimana gitu loh. Saya mau kayak gini, saya mau kayak gini, saya mau kayak gini. Intinya cari cara biar jangan sampai kita bentrok, jangan sampai kita berantem negaranya, maksudnya bukan kita. Kita kan baik-baik aja kan. fungsi dari negosiasi ini adalah untuk membicarakan jalan tengah dari sebuah pertikaian yang terjadi antara negara A sama negara B biar nggak ada konflik yang berkepanjangan. Tapi kalau konteksnya kayak sekarang nih, udah perang nih antara Rusia sama Ukraina, ngajak negosiasi, misalkan si presidennya Ukraina ngajak kita negosiasi dulu ya, Mana bisa ditembak dia pastikan. jadi harusnya dibuat negosiasi itu sebelum terjadinya perang besar. Jadi kalau udah ada merasa Geger-geger gitu kan. Ini bisa nih langsung kita temui nih Pak Putin untuk segera bernegosiasi. Yang keempat, menghargai negara lain. Nah ini penting banget ya. Jangankan negara, kita aja sebagai sesama manusia itu harus saling menghargai, harus saling bertenggang rasa gitu kan. Nggak menjelek-jelekan, apalagi negara gitu loh. Tempat kita hidup gitu, nggak ada negara. Kita mau kemana gitu. Makanya kepala negara sama kepala negara ini tuh harus saling menghargai satu sama lain. Keputusannya tuh harus bisa dihargai. Kalau misalkan ada konflik, Negosiasi, nggak mencari perlindungan ke orang lain. gitu. Aku rasa juga konflik ini terjadi karena Ukraina kayak nggak menghargai Rusia. Mungkin Pak Putin merasa kalau Presiden Ukraina ini tidak menghargai beliau. beliau Mereka masih tetanggaan, masih dekat-dekat, tapi kenapa harus bermain sama tetangga sebelah gitulah ibaratnya. Jadi mungkin tersinggung dan ya udah diserang deh. Tapi sebenarnya nggak salah kalau mau main sama orang lain. Tapi kita harus lihat tujuannya itu apa, kayak apakah mau membangun bilateral atau justru mau bikin runyam masalah negara A sama negara B kayak gitu. Kan kalau sekarang kita bisa ngeliat sendiri yang ketar-ketir itu siapa gitu, yang siap berperang itu siapa gitu. Jadi jangan cari gara-gara gitu guys. Yang kelima, cara menghindari perang yaitu kita harus bisa menjalin kerjasama yang baik ya kan. Selain menjaga perasaan, kita harus bisa menjaga kerjasama yang baik antara satu negara dengan negara yang lain. Tujuannya karena bisa juga untuk memperkecil permusuhan. Tapi kalau udah kasusnya kayak gini ya, kayak Rusia sama Ukraina, untuk membangun kerjasama kayaknya agak berat. Tapi kita nggak tahu ya, karena sejarah yang udah pernah aku cerita di video sebelumnya, Ukraina sama Rusia kan sering banget Baikan musuhan. Mungkin setelah ini mereka bisa baikan lagi ya. Semoga aja ya guys ya. yang keenam, membantu negara lain yang mengalami konflik. Ini agak ketar-ketir ya untuk menjelaskannya ya. Ya sebagai warga negara A, kita memang harus menolong negara B yang lagi susah, yang lagi ketimpa musibah. Tapi kalau konteksnya kayak gini kita tolong agak sulit. Kenapa aku bilang sulit? Karena di awal saat mengumumkan perang dengan Ukraina, Presiden Vladimir Putin sudah mengumumkan juga dan mengultimatum seluruh warga dunia untuk tidak ikut campur sama masalah ini. Karena kalau misalnya ikut campur sama masalah ini, kita juga bakal kena sama Rusia. Jadi kita pun mau nolongin nggak bisa, kita cuma bisa ngeliat aja informasinya. Beda kayak perang antara Palestina sama Israel guys. Walaupun kita mungkin nggak semuanya bisa ikut berperang, tapi ada yang mau jadi relawan, ada yang bikin aksi damai, ada yang
ngasih sumbangan untuk obat-obatan, makanan, pakaian dan lain sebagainya. Jadi beda konteks mungkin kali ya perangnya. Jadi agak riuh juga karena udah di ultimatum duluan sama presidennya. Jadi kitanya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, itu tadi video untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini kalau kalian suka. Dan tunggu videoku selanjutnya. Bye-bye.